Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan. Kita masih melanjutkan soal akidah keimanan, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wajib kita percayai. Kalau tidak, maka kita bisa merusak keimanan kita. Nah, keimanan kita, ketauhidan kita itu berdasarkan Al-Quran, hadis. Kita selalu mengingatkan bahwa dalam hal bertauhid kita punya imam, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Maturidi, yang hidup di kurun 324 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi ini hidupnya di abad 333 Hijriah. Jadi kalau masehinya tahun 1000-an kurang lebihnya. Nah, Rasulullah lahir itu kan 600 sekian. Itu yang kita ikuti. Ya, sumber utamanya ya kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita masih melanjutkan informasi dari Rasulullah, masih tentang hisab, neraka, Shiratal Mustaqim, haud itu telaga ya, dan syafaat. Nah, ini kita ke syafaat ini. Saya perasaan belum dibahas syafaat ya. Wasyafa'atu dan syafaat. Ini semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mempercayai adanya syafaat. Apa syafaat itu? Su'alul khair minal ghairi lil ghairi. Permintaan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Itu ya, kita hidup pasti itu dengan sendirinya syafaat itu berlaku. Umpamanya kalau kita lagi ngurusin apa gitu, ada yang kenal, itu pasti kebaikan orang lain itu ke kita. Mungkin kita ini itu tanpa kebaikan orang lain nggak bisa kita hidup itu sendiri. Wa syafaatul maula ibaratun an afwihi. Kalau syafaatnya Allah itu ibarat dari ampunannya. Karena Allah Ta'ala akan memberi syafaat juga kepada orang yang mengatakan La ilaha illallah. Itu La ilaha illallah itu nomor 1. Saat ada seorang hamba, seorang yang mau dihisab, ternyata Pak, buku catatannya itu sepanjang mata memandang isinya keburukan semua.
buku catatan amalan. Waduh, kata malaikat ini bahaya orang. Akhirnya dikorek-korek kebaikannya apa gitu. Dalam salah satu riwayat dia percaya betul dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya ada salah satu riwayat itu kalau nggak salah dia membawa tulisan kalimat la ilaha illallah di kuburannya. Oh ini kata malaikat ini barangkali kebaikan dia. Ditimbanglah kalimat la ilaha illallah itu di piringan sebelah kanan, keburukan dia yang buku catatan amal yang sepanjang pandangan itu buruk semua ditimbang. Begitu ditimbang, enggak ditawar lagi tuh keberatan kalimat la ilaha illallah itu langsung, ya kan, kalah keburukan yang sekian banyak. Ini namanya syafaat kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu buat kita enggak ada. Kalimat la ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Kalau enggak 12 hitungnya salah. Hari, jam, sehari berapa? 12. 1 tahun, bulan ada 12. Itu kalimat la ilaha illallah itu ada 12 hurufnya. Jadi sebegitu banyaknya amalan buruk ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, jauh lebih berat kalimat. Makanya kita harus dikira la ilaha illallah itu kalau di Toreko Naksabandi ya Toreko TKN itu 165 minimal. Kalau Syadiliyah pagi sore 100. Enggak terlalu besar. Satu saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berilah aku doa yang istimewa. Kata Allah, ya udah baca kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, kalau kalimat la ilaha illallah semua orang baca, seolah-olah gak ada istimewanya. Nah, kata Allah, Musa, asal kamu tahu kalimat la ilaha illallah ini kalau ditimbang dengan beratnya 7 langit, 7 bumi, arus dan sebagainya masuk di situ masih jauh bobotnya berat kalimat la ilaha illallah. Kita kalau mau wafat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu dia. Makanya innallaha ta'ala yashfa'u fi man qala la ilaha illallah fa athbata risalata rasul alladhi arsalahu ilayhi walau lam ya'mal khairan qad maksudnya. Kalau Bapak mengamal ini, Allah akan memberi pertolongan bagi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dan wa asbata risalatu dan Muhammadur Rasulullah itu Pak ya. Pasti Allah akan memberi manfaat walau lam ya'mal khairan qat. Walaupun dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Jadi kalau orang beriman Pak, mempercayai dengan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surganya. Perkara nanti mampir dulu atau tidak, sini kan masuk kosong. Alang kiri mah jangan bertumpuk. Ada Omikron katanya, enggak. Iya, kita lebih percaya pada Allah banyak dari semuanya, adalah ini keimanan kita. Ada doa tuh Pak, yang baunya dobit istilah. Ini doa dijauhkan dari penyakit menular. Bismillah, a'udzu thiqatan billah. Itu aja Pak, mau minum Bismillah, a'udzu thiqatan billah. Itu aja. Semuanya makhluk Allah. Enggak usah. Disitulah kita bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman.
selalu kepada Allah. Ya, yang wujud di dunia ini gak ada kecuali Allah. Kalau kita udah tasawufnya udah tinggi, la wujuda illallah. Kalau kita ngaji syarah hikam itu, bagaimana Allah nggak bisa kelihatan, tertutup oleh makhluknya. Lalu sebelum ada makhluknya itu Allah ada. Jadi justru disinilah tebalkan keimanan kita, kuatkan keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dengan nama Allah tidak akan memberi madarat kepada baik yang di langit dan di bumi. Ini baru di bumi. Kalau corona, omikron, apalagi di bumi kan. Langit bumi itu gak bisa bermanfaat kepada kita, memberi madarat kepada kita illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Udah begitu. Tapi tetap kita menjalani syariat, waspada, kebersihan kita jaga. Itu. Wa syafa'atu nabiyina aksaru min isyrina syafa'at makbulah. Syafaat Nabi kita itu lebih dari 20 syafaat. Apa makbulah? A'dhamuha syafaatul mukhtasar. Ada syafaat yang dikhususkan. Bisa nggak orang kafir dapat syafaat? Nah, serang gue. Di antara syafaatnya Rasulullah adalah fi dukhuli jamaatil jannah bi ghairi hisab. Ada sekelompok orang-orang masuk surganya tanpa dihisab. Bahkan ada yang sudah berhak masuk neraka tidak jadi. Ada yang tadinya terlalu lama divonisnya karena dapat syafaat Nabi dikurangi. Jadi syafaat itu dari mulai mengurangi sampai meniadakan. Makanya siapa yang membaca sholawatnya banyak, insya Allah semakin banyak kemungkinan dapat syafaat dari Rasulullah. Lawang jangankan Nabi kita, Syekh Abdul Qadir aja bisa memberi syafaat. Ya, salah satu di manaqibnya itu Pak, ketika ada orang dia sangat beriman, sangat cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Ada yang bilang itu dia sholatnya jarang, berpuasa jarang. Tapi jangan dicontoh ya, sebab jarangnya. Begitu di tanya Pak di kuburan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Syekh Abdul Qadir jawab. Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir. Apa imam kamu? Syekh Abdul Qadir. Siapa saudaramu? Syekh Abdul Qadir. Siapa imam sudah bayar? Saudaramu sudah. Semua dijawab dengan pertanyaan yang berbeda-beda itu hanya dijawab dengan satu kata, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata malaikat, wah ini orang makanan gua begitu, kata malaikat. Begitu mau digebuk dalam anak begitu Pak, mau digebuk sama malaikat Mungkar Nakir itu, dipeganglah palu yang gede itu, dipegang oleh siapa? Ini orang jangan diganggu. Akhirnya dia lapor kepada Allah, ya Allah ini ada seorang hambamu, ketika ditanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya, siapa temannya, jawabnya hanya satu Syabdul Qadir. Begitu mau saya hukum, ada hambamu namanya Syabdul Qadir membela. Kata Allah, ya sudah biarin aja dia. Mbak, cerita kayak begini percaya nggak? Saya itu ngaji
ngaji Manaqib Syekh Abdul Qadir tahun 85 sama kiai saya di Bandung. Sampai sekarang masih ada. Lah itu kalau kehendak Allah apa sih yang susah kan gitu? Tuh min karomat. Itu Syekh Abdul Qadir berarti lagi memberi syafaat kepada orang itu. Ada kalimat bahasa Arab seperti ini, Pak. Man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa orang itu berpegangan teguh kepada sebagian saja, maka dia sama dengan memegang semua. Kita cinta banget dengan Syekh Abdul Qadir, ya kan? Maka apa kehebatan Syekh Abdul Qadir? Itu bagian dari kita. Contoh beginilah, ada pesawat besar. Kita gelayotan sama pesawat itu dengan salah satu besi yang nempel di pesawat itu, kita gayotin betul-betul. Kalau pesawat terbang kita ikut enggak? Nah itu gambarnya seperti itu. Kita kalau ngandalin amalan diri kita terlalu minim. Ya, kata penceramah sejuta umat, kita ini rasa-rasanya masuk surga kalau ngandalin amalan kita mah kayaknya nggak bisa diandalin gitu ya. Karena kita tahu ibadah kita seberapa sih, sholat kita seberapa sih. Nah, kita ngandalin syafaat. Syafaat itu bisa dari amalan kita juga, amalan duha, amalan apa. Bapak ingat masih ada cerita 3 orang masuk gua. Ketika dia nggak bisa keluar dari gua itu, mereka berdoa, ya Allah, saya pernah berbuat baik kepada orang tua. Di saat malam tiba, saya selalu ngurusin orang tua saya, ngasih minum, ngasih makan dan seterusnya. Kalau itu amal baik bagi saya, tolong buka gua ini ya Allah. Kebuka Pak, ya kan? Batunya itu membuka saya. Itu namanya lagi mencari syafaat dengan amalan kita. Nanti Bapak boleh, kalau pengen masuk surga apa dalam usaha sholat subuh setiap subuh ya di masjid Nur Ihsan, imamnya di Ustaz Junaidi, ditanya sama beliau. Oh ya udah kalau gitu jadi syafaat sholat subuh itu Pak. Syafaat. Jadi kita disuruh mencari syafaat yang menuju Allah, wasilah, ya wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk menuju Allah. Wasilah yang paling utama itu adalah dari amalan soleh kita. Setelah itu baru wali-wali ziarah. Itu karena tadi ya, kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu bisa memberi syafaat. Ya jangankan para kekasih Allah, ya kita, ya saya bilang tadi, dalam kehidupan kita saja di dunia ini, ketika kita ada masalah, punya teman, ya punya teman orang yang berpotensi untuk menolong, itu pasti kita dapat pertolongan, apalagi masih keluarga kan gitu. Itu tentang syafaat. Banyak sekali persyafaat. Pertama kali orang datang pada Nabi Adam, Nabi Adam, kami ini minta pertolonganmu ketika di padang mahsyar itu Pak. Padang mahsyar itu gambarannya orang ngumpul telanjang, nggak pakai sendal, kuffatan urotan, itu hadis. Nah di saat itu keringat manusia sampai ke leher, bahkan ada yang sampai ke lalat, tergantung amalnya. Di situ orang mencari syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, mohon maaf saya juga dulu punya salah makan buah kuldi. Nanya lagi kepada Nabi Idris, semua nggak ada yang sanggup. Begitu Nabi terakhir Nabi Muhammad tidak ditawar, ke hebatannya, ke kasih sayangnya Nabi kita kepada umatnya. Tahu nggak Pak? Kalimat yang terakhir ketika Rasulullah mau wafat itu as-sholah, as-sholah, gitu kan?
ummati ummati. Ada lagi dalam salah satu riwayat as-shalah wa ma malakat aymanukum. Artinya jagalah sholat dan jaga apa yang menjadi tanggungan kamu. Ya, ummati selamatkanlah umat. Itu di terakhir hayatnya Rasulullah yang terucap kita yang dipikirin beliau. Ya, oleh karena itu ya sudah, kita cintai para kekasih Allah, insya Allah kita dapat syafaat. Kalau kita ngandalin sendiri ya sering bangun kesiangan kayak saya ini. Nah, itu syafaat. Jadi kita percaya adanya syafaat. Ada syafaatul uzma, wal jannah, dan surga. Ini informasinya dari Rasulullah. Kalau orang-orang ateis juga percaya. Yahudi itu ya sekarang enak nggak enaknya katanya gitu. Apa surga itu? Darus thawab, tempatnya pahala dengan segala macamnya. Masuk Pak, masuk Pak. Masuk Pak. Dia dicatat sama malaikat. Kiraman katibin. Sini ini bisa di sini Pak. Kanan Pak. Ini pintu masuk dulu. Surga itu paling utamanya dan paling pertengahannya adalah surga afdaluha wa awsatuha al-firdaus. Surga Firdaus wa hiya a'la. Wa fawqaha arsyur rahman. Di atas surga itu ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah. Jadi surga itu kira-kira di bawah bumi apa di atas langit? Kalau begini di atas, ini di atas langit. Rasulullah ketika ke Sidratul Muntaha kan setelah melewati 7 langit. Qaba qausaini sampai mendekat kepada Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sebuah mukjizat, di antaranya mukjizat Rasulullah paling besar selain Al-Quran. Jadi surga ini di atasnya ada apa Pak? Arsy-nya Allah. Innallaha 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menguasai arsy-nya, bukan duduk ongkang-ongkang di atas arsy. Karena Allah Ta'ala itu tidak bertempat Pak. Tidak bertempat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak butuh waktu, nggak butuh tempat. Tapi kalau orang Wahabi begini Pak, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher itu. Mereka mengartikannya yang dekat ilmunya Allah. Ya kalau kita semua sesuai dengan nas, kedekatan Allah Ta'ala itu begini Pak gambarannya. Kalau kita melihat matahari dari sini, kan kita melihat matahari juga gak jelas makanya. Apalagi kalau mata kita diceburin ke matahari itu, maka semakin hilang mata kitanya yang ada matahari. Sama kita mengenal Allah Ta'ala itu, kalau kita sudah larut, sudah fana diri kitanya, maka seperti kita nyebur ke laut. Kalau laut itu nggak ada siapa-siapa kecuali air laut. Ketika kita fana dirinya, ya, maka menyatu dengan wujud itu, la wujuda illallah. Nah, maka yang ada namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu menyatunya kita dengan Allah.
Tapi jangan diartikan salah. Kalau pernah saya dengar itu Ainun Najib bilang begini, bahwa Wahdatul Wujud itu pengertiannya kalau apa-apa kita beramal apa, ini udah niatnya karena Allah. Kalau kita jadi pemimpin jadi apa, niatnya itu cuma dua. Satu, membahagiakan umat yang dipimpin, kedua, mencari ridha Allah. Itu artinya kita sudah bisa menyatu niat kita dengan Allah. Kita sholat, umpama kita sholat, bisa kita wahdatul wujud. Bagaimana caranya? Ketika kita sholat, ya sudah, yang kita ingat hanya Allah. Bahkan mengingat surga neraka pun nggak usah, hanya Allah. Surga punya siapa? Neraka. Makanya doanya Rabbi Atul Adawiyah, aku mau beramal bukan karena pengen surga atau takut neraka, hanya mencari ridho Allah. Itu proses bertauhid kita itu seperti itu. Kita mengenal Allah yang melalui sifat-sifatnya, wujud, qidam, baqa, asmaul husnanya, wallahu la ilaha illa huwa rahman ya rahim. Nah, paling utama surga itu surga Firdaus, lalu surga Aden, ya, surga Naim, surga Mahwa, Darussalam. Jadi semua surga itu muttasilah bimaqamil wasilah. Surga itu semua nyambung dengan makomnya wasilah. Hebat nggak? Jadi surga ini connect semua. Maka sekarang makin kebaca, Pak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semakin kesini dengan seiring dengan canggihnya teknologi semakin masuk akal. Dulu 5 tahun yang lalu saya diskusi sama teman saya, itu lebih senior jauh. Itu bisa dilogikakan peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Coba, Pak. Padahal itu di zamannya ya belum ada. Kalau sekarang ini kan udah kayak ini nih, surga itu yang 7 lapis itu surga 7 macam itu. Semuanya muttasilah bil wasilah, ada akses dengan Rasulullah. Jadi semua penduduk surga itu bisa memandang Rasulullah. Subhanallah. Jadi saya baca nih kalimat di kitab Sulabut Taufiknya. Wal jannatu jamak, surga-surga itu kulluha semuanya muttasilatun, ya, connect, berhubungan di maqamil wasilah dengan maqamnya wasilah. Siapa yang punya wasilah? Rasulullah. Allahumma rabbana da'wat tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah maqamal mahmudan lillati wa'adta innaka latul wasilah. Maqamul mahmudah, maqamul wasilah yang punya Rasulullah. Maksudnya liyatana ama jami'u ahlil jannah bimusyahadatihi, supaya penduduk surga bisa menikmati dengan menyaksikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liduhurihi lahum, karena nampaknya Rasulullah kepada mereka. Masya Allah. Li'annaha tasyruqu ala ahli jannah kama anna syamsa tasyruqu ala ahli dunya. Rasulullah akan menampakkan dirinya kepada penduduk surga seperti nampaknya matahari pada penduduk bumi. Enggak pandang bulu apakah ahli maksiat atau ahli taat, semua menikmati enggak, Pak? Menikmati sinarnya. Rasulullah nanti di surga seperti matahari di bumi. Dan matahari itu kalah sinarnya sama matahari. Rasulullah itu nurnya ya mengalahkan cahayanya matahari. Jadi kalau umpamanya Rasulullah itu disorot dengan matahari, itu nggak ada bayangan, kalah. Kalau kita umpamanya ada lampu 100 watt, ini 50 watt, siapa yang ada bayangan? Pasti yang 50 watt.
Yang gede nggak bisa, maksudnya di nerangin ini nggak bisa. Matahari kalah, cahaya matahari itu kalah menurutnya Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana kita nggak bangga punya Nabi seperti itu. Dan the real Nabi itu sesungguhnya hanya Nabi Muhammad. Ya, ya. Wasairul anbiya nuwabuhu. Nabi-nabi yang lain itu hanya pengganti Rasulullah. Disuruh nongol dulu Adam gitu. Makanya ketika ketemu Rasulullah Nabi Adam di langit pertama, selamat datang dengan cucuku secara syariat dan bapakku secara hakikat. Kata tahu perjalanan. Di surga itu iblis dulu apa surga dulu? Jauh iblis dulu. Makanya ketika ada Nabi Adam merasa terganggu, sujud lagi. Orang mau itu sudah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak kata-kata nanti Pak. Surga itu masih banyak banget keterangannya. Sudah pokoknya begitu Pak. Kita harus punya cita-cita ingin masuk surga. Ya minimal cita-cita walaupun sholat itu belum. Itu tadi tuh. Gimana kita tadi itu harus betul-betul dijaga. Ya, ma ladaya min qawlin apa? Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita ini Pak, ucapan sedikit apapun pasti dicatat. Termasuk gerentesan hati. Dicatat. Gak pernah yang luput ya dari pandangan Allah. Jadi Rasulullah itu menyinari penduduk surga seperti menyinarinya matahari kepada penduduk dunia. Ini yang diambil pendapat Ibnu Abbas. Wal khulud, dan dikekalkan. Siapa yang kekal di surga atau di neraka? Al-iqamah al-mu'abbada fil jannah liman mata alal Islam. Kalau orang wafatnya dalam keadaan agama Islam, insya Allah di surganya kekal. Wa in taqaddama minhu kufrun, walaupun sebelum Islam dia kafir. Seperti Sayyidina Umar gitu kan. Dulu sebelum Islam kan paling musuhi Rasulullah. Begitu dapat hidayah masuk Islam, maka dia akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa finnar, dan kekal di dalam neraka liman mata ala kufri, bagi orang yang wafatnya dalam keadaan kafir. Naudzubillah subhanallah. Ya. Kalau orang wafat dalam keadaan kafir, di nerakanya dikekalkan. Naudzubillah. A'adallah. Wa in asatula umrihi ala iman, walaupun dia selama hidupnya iman tapi akhir hayatnya kafir, naudzubillah, itu di nerakanya kekal. Ini kitab Sulamut Taufik. Makanya kita yang sudah diberi hidayah, ya Pak, dikasih Islam, iman, ihsan, kita harus merawat ini. Keberhasilan orang hidup, kesuksesan orang hidup itu hanya satu, ketika wafatnya husnul khotimah. Sebesar apapun kita di dunia ini, sebanyak apapun jamaah yang kita miliki, ya, karena namanya bersiswa Pak, itu muridnya ribuan. Ya. Tapi ketika diwafatkan oleh Allah atau wafat dalam keadaan kafir, makanya subhanallah tadi wiridan dalam sholat subuh itu diantaranya menjaga keimanan. Ayat kursi itu jangan dilewati. Ya, kata dalam hadis itu, orang yang melanggengkan baca ayat kursi
tidak ada penghalang masuk surga itu kecuali satu, apa? Kematian. Hanya satu penghalang, apa? Mati. Ya kalau nggak mati nggak bisa dong. Masih di dunia, surga dunia. Kalau Bapak ditanya kira-kira jawabnya apa? Surga dunia itu apa? Kesenangannya itu kan banyak, Pak. Apa ketika nggaulin istri gitu ya? Apa itu gitu kan? Apa makan hamburger? Banyak. Tapi semuanya itu akan menjadi kamuflase kenikmatan-kenikmatan. Justru kenikmatan di dunia itu yang paling menyamai nikmat surga cuma satu. Saya ulang. Nikmat surgawi dunia, nikmat yang sifatnya seperti surga di dunia ini cuma satu. Apa, Pak? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ketika kita menikmati ibadah di saat tengah malam, kita bisa nangis, bermunajat dengan Allah, itu nikmat surgawi yang ada di dunia. Kita lihat orang-orang kaya punya kapal pesiarnya aja harganya umpamanya ya 1.000 triliun lah gitu. Ngomong ini nggak ada modal. Tetap aja kalau dia besok sakit, Pak. Ya kan? Yang paling nikmat di dunia ini, Bapak pengen menikmati bagaimana sih nikmatnya surga, nikmati ibadah. Kalau sudah ketemu itu baru DP. Jadi ya Pak ya, hidup yang sebentar ini jangan sampai kita terlena dengan dunia. Kita semua ini kan dengan nunggu giliran. Giliran apa? Isdat kan? Ya saya sih ikhlas, Bapak duluan ikhlas. Saya belakang. Ya atau baliknya Pak ya. Saya belakangan, Bapak duluan. Ya penting udah ada catatannya Pak ya. Udah Pak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ciri orang itu bertakwa sudah ingin mati. Kalau Bapak sudah ingin mati berarti sudah bertakwa. Sudah ingin mati belum Pak? Belum, berarti belum Nah itu Pak, bukan kata saya Pak ya. Kalau orang sudah bertakwa karena sudah rindu di kematian itu sangat dirindukan. Ya, yang penting selalu taufik jangan tinggalin. Jadi kekekalan itu buat penduduk surga yang wafatnya dalam keadaan Islam, nggak ngitung sebelumnya. Itulah rahasia Allah. Makanya di dalam kitab hadis arba'in itu ada di antaranya ya, orang itu kalau dikasih hidup perjalanan hidupnya 100 meter ada yang 1 meter sampai 99 baik terus. Di meter terakhir dibelokin sama Allah. Bahkan kalau hadisnya tuh kecuali 1 jengkal lagi masuk surga dibelokin. Nah, ada yang sebaliknya angka meter 1 sampai 99 buruk semua. Karena dia dicatatkan lauh mahfuz ahli surga, meter yang terakhir dibelokin beramal dengan amalan ahli surga. Kita semua nggak ada yang tahu. Maka Allah masabit nabil iman itu penting. Saya punya amalan Pak dari kiai saya di Kalibumutu pesantren. Pak kalau mau diamalin, ya apa itu namanya sholat di hifdzil iman. Ya di hifdzil iman. Kalau kita selama ini mungkin kenalnya dengan sholat awabin antara maghrib dan isya. Kalau saya ambil yang 2 rakaat saja Pak, boleh Bapak amalin. Ya, bacaannya ya Al-Ikhlas 7 kali dalam salah satu riwayat yang saya dapat amalan itu ada 6 kali Al-Ikhlasnya.
lalu Falaq bin Nas rakaat pertama. Jadi rakaat pertama Fatihah, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq bin Nas sekali. Niat sholatnya usolli sunnatan lihifdil iman. Ya Allah, saya niat sholat untuk menjaga iman. Karena sholat ini kan buat Rasulullah qurratu a'yun, Pak. Kecintaan Rasulullah itu ada 3. Pertama wangi-wangian, kedua perempuan, keempat, ketiga wa ju'ilat qurratu aini bis sholat. Jadi sholat itu buat Rasulullah sebagai penyejuk mata, solusi. Jadi kalau kita ada masalah, sholat. Mau berangkat atau tidak, sholat. Mau kawin lagi atau tidak, sholat. Melalui sholat, istikharah. Ada janda cantik, istikharah dulu. Jangan nafsu baik. Itu waktunya Kapan aja, tapi yang bagus malam mau tidur. Kalau istikharah itu ada yang hasilnya tidur. Kalau saya hasilnya udah terserah Allah. Jadi itulah istikharah itu menunjukkan kita nggak punya daya apa-apa. Semua kita serahkan kepada Allah. Dan selanjutnya khulud itu ya, kekekalan itu bagi orang di neraka kekal itu bagi orang yang wafatnya dalam keadaan kafir. Jadi kita ini yang ada, Pak, tadi bainal khotoir, kekhawatiran. Kita sudah alhamdulillah ibadahnya bagus, tapi akhir maka kita selalu jaga dengan ayat kursi tadi, jangan tinggalkan ayat kursi untuk membentengi tadi. Lalu kebiasaan itu orang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaan. Ya kalau kebiasaannya dia kebiasaannya sehari-hari di ladang terus gitu kan, ya insya Allah matinya juga di ladang. Kalau orang selalu di masjid, insya Allah matinya di masjid. Tapi masjid atau ladang itu buat kita bukan tujuan. Karena perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting kita muslim, matinya dalam keadaan muslim. Makanya sholat itu ada yang sholat daim namanya. Walaupun kita di pasar, tapi jiwanya jiwa yang musolli. Walaupun kita di kantor, jiwanya juga kita musolli. Musolli itu orang yang selalu connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana supaya selalu connect dengan Rasulullah? Sholawat banyak kan? Baru 2, sudah 3 tadi. Syafaat, surga kekal. Wa ru'yatu lillahi ta'ala fil jannah, dan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga, wa hiya bila khilafin, tidak ada perbedaan, tidak ada khilafiyah. Kalau sekarang di dunia banyak khilafiyah nih, ya kan, banyak khilafiyah, ada yang maulidan, ada yang enggak. Nanti di surga pasti dipastikan penduduk surga pasti melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa yarahu ta'ala ahluha fi yaumal jum'ah, fi misli yaumal jum'ah. Nanti melihat Allah taala di surga itu di hari Jumat. Fi misli yaumil jum'ah. Wal id wa yarahu khawasul kulla yaumin bukratan wa asyiya. Jadi beda-beda, Pak. Orang di surga melihat Allah taala itu ada yang seminggu sekali, ada yang pagi dan sore untuk khusus. Makanya saya punya kitab khusus tentang sholawat itu, Pak. Ada 2 kitabnya. Di sana dijelaskan siapa yang nanti ingin bertemu Rasulullah di hari kiamat, dapat ruangan VIP, kita senang gak, Pak? Kita umpamanya ada acara nih, presiden datang, kita akan dipertemukan di ruangan khusus saja, masih di dunia juga istimewa, Pak ya. Ini nanti Bapak kalau di akhirat bisa ketemu Rasulullah langsung. Kalau di dunianya sering mengamalkan baca surah At-Takwir, ya,
Lalu idza syamsu kuwirat, ya. Idza samaa'u fatarat al-infitar. Yang ketiga at-takwir, idza syamsu kuwirat. Tiga surat ini, Pak. Apa, Pak? Takwir, idza syamsu kuwirat, idza nujumu kadarat, idza jibalu suyirat, idza syarrat tilat, idza wuhusu husyirat. Ada angel namanya. Gak aja Pak, sholat itu baca surat Al-Muluk ditambah surat At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Idza samaa'u syaqqat, idza samaa'u syaqqat. Tuh. Tiga surat ini yang dua runtut, yang ketiga setelah Al-Mutaffifin. Jadi Bapak di Mutaffifin sebelumnya dua, setelahnya satu. Tiga surat. Amalin dia bertemu Rasulullah di ruang VIP. Sampai sini Pak, ru'yatullah. Ini masih banyak penjelasannya. Insya Allah pertemuan berikutnya dibahas lebih luas. Ya. Ini menurut Abi Yazid Al-Bustami, Allah Ta'ala itu punya hamba-hamba yang dikhususkan. Sampai sini ada pertanyaan. Udah lewat tuh isyroknya. Takutnya bubur adem. Enggak Pak, ada pertanyaan. Temanya tadi mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hari ini tadi syafaat, surga, kekal dan melihat Allah di surga. Nah, monggo Pak kalau ada pertanyaan. Bapak, dapat bidadari enggak? Baik, karena sudah cukup siang Pak ya, mungkin ada aktivitas lain. Kalau kita sudahi sampai sini, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.